Benedict Lesu yang akan dibawa oleh mamanya, bapaknya ada dinas di luar daerah. Saya mengundang maju ke depan dan Bapak Ibu yang membawa juga anak-anak mungkin pernah didoakan di depan. Jangan lupa itu bukan hal terakhir tapi itu hal permulaan. Doakan juga anak-anak saudara karena apa yang saudara perkatakan, apalagi itu firman Tuhan. Semua suku-suku Israel yang anak-anak Yakub yang diucapkan berkat atas mereka dalam Kejadian 49 semuanya terjadi, saudara-saudara ya. Nak, kamu perkasa di muka bumi, nak, kamu mewarisi janji Tuhan. Nah, salah satu yang Tuhan Yakub perkatakan buat Asher itu di dalam ayat 20 dari Kejadian 49 ya. Sudah lihat di sana ada kata roti ya. Asher, engkau akan menyediakan roti bagi raja-raja, dan sudah tahu tuh Asher ini tempatnya di daerah Sidon di Tirus, dan Tuhan itu berjalan 130 mil dari Yerusalem pergi ke Tirus, dan dia berkata remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan itu bisa menyembuhkan orang sakit. Sudah tahu Asher itu, nah Asher makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja ya saudara-saudara ya. Jaiden, masa depanmu luar biasa. Aduh, kok ini bodoh sekali ini, kira-kira mau jadi apa ini? Itu tidak ada ayatnya saudara-saudara ya. Ucapkan firman Tuhan, ucapkan janji Tuhan, dan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang setuju katakan amin. Anak mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tapi yang kita ucapkan itu punya nilai kebenaran. Sebab yang dia lakukan hari ini cuma sementara. Yang kita ucapkan itu kekal sampai di sorga. Jadi ucapkan terus janji Tuhan. Nah, kau perkasa di muka bumi, janji Tuhan akan tercurah. Engkau akan pegang kekayaan bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang mengaminkan itu, orang tua yang mengimaninya, pasti akan terjadi. Makanya saya mau tanya buat mamanya, maukah engkau perkatakan firman Tuhan buat Jaiden? Iya, saya bersedia. Bersedia ya? Maukah engkau menyanyikan lagu pujian bagi dia? Ya, Jaiden, ini bukan karena papa subur, mama subur, anak ini ada, saudara. Ini karena Tuhan yang menjadikannya. Jadi kita harus tahu bahwa semua kejadian kita adalah karena perbuatan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya sebelum saya berdoa, saya mengajak saudara-saudara juga yang bawa anak bisa memeluk mereka dan ucapkan janji Tuhan. Mau itu salah satu dari suku Israel, silakan, karena semua suku Israel punya berkat sudah tergabung dalam Kristus dan kita ada dalam Kristus, saudara-saudara ya. Jadi semua berkat ada di sana ya. Mau berkat Asher, mau berkat Yusuf, mau berkat engkau akan jadi pemimpin yang luar biasa. Ucapkan, saudara, ucapkan. Dan semua yang Yakub ucapkan, nanti sudah pulang, sudah baca Kejadian 49. Semuanya terjadi. Haleluya. Ada tertulis nak, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ada tertulis nak, agendamu sudah Tuhan siapkan sebelum engkau sampai di tahun 2026. Sebelum engkau sampai di tahun 2027 kalau Tuhan belum datang, sudah Tuhan siapkan agenda buat anak-anak kita. Buat kita semua. Mari kita berdoa, tundukkan kepala, minta nada C dan kita berdoa. Yes, Jesus loves me. Oh yeah, Jesus loves me. Yeah, Jesus loves me. So divine loves me. Di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan umat Tuhan, kami menyerahkan Jaiden Benedict Lesu ke dalam tangan Tuhan. Besarlah engkau dalam anugerah Tuhan, rohmu kuat sejak kecil, dan olehmu banyak orang akan diselamatkan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan engkau ke dalam tangan Tuhan. Dan malaikat-malaikat yang sudah Tuhan siapkan buatmu akan turun naik dalam hidupmu. Menggenapi semua rencana Tuhan yang diucapkan oleh orang tua. Karena malaikat hanya mendengar suara firman Tuhan. Bapaknya yang lagi bertugas di luar daerah juga menikmati berkat yang sama. Anak-anak yang sementara kami peluk di bangku, di kursi di mana kami duduk. Berkat Tuhan juga tercurah. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kemenangan sudah menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur.
Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, selamat Jaiden, Tuhan memberkati, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati tim Praise and Worship. Shalom, selamat bulan baru, sudah ada di ber yang kedua. Hari ini kita ada di tanggal 5 Oktober dan saya ingin menyampaikan selamat buat saudara yang ditambahkan usia di bulan ini. Dan selamat buat saudara yang sudah menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, bahkan saudara-saudara yang baru mendapatkan target-target baru, selamat juga karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saya bersaksi bahwa kadang-kadang Tuhan menyesuaikan dengan kita, saudara-saudara ya. Kalau saudara janjian dengan seseorang, biasanya orang yang paling tidak sibuk dia yang suka ngomong, saya menyesuaikan gitu kan. Tapi yang paling sibuk itu dia akan bilang, tunggu saya lihat waktu saudara. Nah, orang yang bilang menyesuaikan biasa orang yang longgar, betul tidak? Kita ada acara begini, saya gampang, saya menyesuaikan. Kau puja apa? Saya menyesuaikan, berarti ini orang longgar sekali. Tapi kalau tunggu saya kasih kabar, saya dulu lihat schedule dulu. Ini berarti orang padat. Nah saya mau kasih tahu buat saudara, Tuhan kita itu paling sibuk. Kenapa? Dia mengatur, dia mengurus langit bumi ini. Ia menopang alam semesta ini dengan firman-Nya. Tiap hari oksigen harus keluar dari tumbuh-tumbuhan. Ikan-ikan di laut boleh beranak pinak. Bahkan rusa di padang gurun bisa beranak, itu semua ada dalam kontrol Tuhan. Artinya Tuhan itu bukan Tuhan yang nganggur, tapi Tuhan bisa menyesuaikan dengan kita, saudara-saudara ya. Bukan karena dia nganggur, tapi karena dia mencintai. Nah saya ingat ada seorang pemuda diajak oleh gembala untuk terlibat dalam pelayanan. Dia bilang, saya sibuk Pak, saya mahasiswa banyak tugas yang harus saya kerjakan. Oke, nanti kalau kau punya waktu, ya Pak. Nah biasa kita ya, waktu sisa, uang sisa. Karena ada beberapa gereja yang mengumpulkan persembahan dari sisa belanja, saudara-saudara ya. Saya dulu begitu, karena papa saya adalah majelis dan saya suka mengedarkan ke rumah jemaat persembahan sisa belanja. Memang kita ini kalau Tuhan tuh biasa yang sisa, sementara Tuhan kalau kasih kita yang inti, saudara-saudara ya. Nah kalau anak kita pintar matematika, ini anak insinyur. Kalau dia pintar biologi, ini anak dokter. Tapi kalau dia matematika pas-pasan, ini anak pendeta, saudara-saudara ya. Kita suka kasih yang Tuhan ya, yang afkir ya, yang afkir. Tapi saudara-saudara, Tuhan berikan kita yang terbaik. Nah, saudara, Tuhan menyesuaikan dengan kita itu mungkin kedengarannya aneh ya, tetapi ini betul-betul terjadi. Thank you Adi. Oh puji Tuhan, you know what I need ya. Nah, saudara-saudara, betul ini benar-benar terjadi. Nanti saya akan saksikan, saya akan meneguhkan dengan apa yang ditulis di Alkitab. Nah, kemarin ketika saya turun dari pesawat, saudara, waktu saudara turun dari pesawat, maka saudara berjalan pergi ke tempat konveyor. Itu sebelum sampai di konveyor, kalau di Bandara Sentani itu sebelum turun eskalator atau tangga itu ada layar kecil yang menunjukkan, memberitahu informasi bahwa barang saudara ada di konveyor 1, 2, atau 3, saudara ya. Itu yang belt putar-putar tuh untuk doang lempar-lempar kupu bagasi di situ, saudara ya. Nah, saya lihat begini, pesawat yang Anda tumpangi itu barangnya ada di konveyor 2. Nah itu yang paling pertama di dekat pintu keluar itu 1, 2, 3. Nah saya turun, saudara-saudara semua orang sudah tahu kita punya konveyor di sini, kalau orang pegang troli sudah bisa lewat, saudara ya. Memang sesak sekali. Nah, saya mengamati dari jauh dari konveyor 1. Konveyor 1 ini bekas maskapai lain yang masih berputar, tapi sudah tidak ada barang yang lewat karena maskapainya sudah lebih dulu landing, saudara-saudara ya. Lalu saya mulai mengamati dari jauh karena orang sudah full dengan trolinya. Lalu saya melihat ada yang mulai ambil, oh ya betul, konveyor 2 ada yang mulai ambil, ada yang sudah full barangnya, jalan keluar. Saudara-saudara, saya tetap berdiri di konveyor 1, tiba-tiba saudara-saudara ya, itu barang-barang saya bukan muncul di konveyor 2, tapi di konveyor 1. Saya bilang, ini siapa yang atur ini pengumuman 2, baru kenapa dia berjalan di 1 ini. Lalu ada suara yang halus sekali. Ya kadang-kadang saya menyesuaikan dengan kau punya posisi, saudara-saudara. Saya bilang, Tuhan, siapa saya sampai engkau bisa menyesuaikan dengan saya. Dia begitu besar, dia begitu sibuk, tapi dia bisa menyesuaikan dengan saudara. Nah tempat itu akan selalu saya ingat bahwa Tuhan menyesuaikan. Jadi setiap kali
kali akan saya ke bandara, saya akan ingat konvoyor satu itu. Kenapa? Tuhan itu suka bawa kita ke tempat-tempat di mana dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Saudara masih ingat Betel, itu dulu namanya Luz. Waktu Tuhan berfirman kepada Yakub, aku akan berkati engkau, akan membuat engkau sangat besar. Sampai di Laban, habis ucapan berkata sampai Laban tipu dia, Laban permainkan dia luar biasa. Berapa banyak saudara yang aminkan janji Tuhan, amin. Sampai di kantor saudara ada Pak Hajar luar biasa saudara ya. Saya baru amin kemarin, kenapa situasi jadi berbeda kayak begini nih. Ini sama seperti Yakub. Baru dengar Tuhan berkata, aku akan berkati engkau, Kejadian 28 ini. Lalu Yakub menamai tempat itu Betel. Ternyata saudara, situasi yang terjadi itu tidak membatalkan rencana Tuhan yang ada dalam hidup kita. Supaya bukti bahwa rencana Tuhan tetap bukan karena perbuatan manusia, tapi karena perbuatan Tuhan. Amin. Dan waktu Yakub diberkati luar biasa, kekayaannya berlimpah dengan cara Tuhan yang ajaib, yang tidak masuk akal. Sampai orang berkata kalau tidak korupsi tidak mungkin. Anak-anak yang Laban berkata, Bapak dia suruh periksa KPK, suruh periksa audit. Tidak ada yang dia curi, tidak ada yang diambil. Karena terlalu diberkati sampai orang bilang kalau gak korupsi gak mungkin. Saudara, Tuhan akan berkati saudara sampai orang bilang kalau gak korupsi gak mungkin. Amin. Memang kalau Tuhan berkati lalu Tuhan bilang balik ke Betel. Ingat tempat dulu waktu kau masih kosong tak punya apa-apa. Saya janji buat kau di sana. Dan saudara-saudara, Yakub pergi bikin mesbah kembali ke Betel. Kadang-kadang tempat di mana saudara mendapatkan satu peneguhan, satu janji. Tuhan suruh bawa saudara kembali ke sana. Makanya saya tahu banyak janji Tuhan yang pasti digenapi dalam hidup saudara. Amin. Makanya Pak, saya kalau lihat kursi nomor 1 di barisan yang ujung itu, saya selalu ingat Tuhan pernah meneguhkan satu janji buat saya di sana. Nah, saudara-saudara seperti begitu. Jadi Tuhan menyesuaikan, semua bilang Tuhan menyesuaikan. Karena cintanya. Nah, kembali kepada anak mahasiswa ini, saudara, dia sibuk sekali tidak punya waktu. Lalu tiba-tiba dia jatuh cinta, dia punya pacar, punya waktu untuk berjalan bersama-sama dengan pacar. Padahal tadi pendeta ajak pelayanan yang cuma 1-2 jam terbisa, ini berjam-jam bisa. Sampai pendeta bilang, kok bisa tunangan dengan jam-jam, melayani cuma 2 jam terbisa? Pak, saya juga tidak tahu. Ternyata yang menggerakkan dia untuk bisa punya waktu di tengah kesibukan itu karena cinta. Bulan baru jadi tahu menyanyi. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu jalani tanpa semakin berat bebanku, semakin besar beban hidupku, semakin ku menjauh darimu, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk saudara saja. Namun cinta yang tak pernah rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk Mari ambil roti. Tuhan, ini cintamu yang luar biasa bagi kami. Dan Engkau menyesuaikan dengan kami karena cintamu yang ajaib.
Tuhan, kebenaran-Mu akan meneguhkan janji-janji-Mu yang luar biasa. Dan hari ini kami percaya waktu kami makan roti yang adalah tubuh-Mu, kami menikmati pembaharuan yang luar biasa. Karena bukan kami yang berbuat bagi Tuhan, tapi Tuhan yang berbuat bagi kami. Bukan kami yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kami. Kami angkat roti ini juga buat suami, istri, anak-anak, teman, orang tua yang tidak bersama-sama dengan kami oleh bilur-bilur Yesus. Kalau mereka lagi sakit, sembuh dalam nama Yesus. Percayakah saudara bahwa roti tangan kita persekutuan dengan tubuh Kristus? Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Tuhan mengambil kelemahan kita dan Dia memberikan kemenangan yang luar biasa. Oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh. Makan dan terima kesembuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di mana darah-Mu tercurah terorak belas kasihan, pengampunan, perlindungan. Cukup melihat darah, Engkau melihat kebenaran di dalam kami. Dan kami layak untuk menerima semua berkat terbaik dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, kemudian Ia mengambil cawan dan berkata, cawan inilah perjanjian baru. Tidak ada penghukuman, tidak lagi ada tuduhan, tidak lagi ada rasa bersalah, rasa malu, rasa tertolak, rasa tidak dihargai. Sudah diganti dengan penghargaan dari sorga yang luar biasa. Kami milik Tuhan, kami kebenaran di dalam Kristus. Dan Ia mengatakan, inilah perjanjian yang baru di antara mereka, saudaraku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, ingat akan aku. Kami terlalu percaya, mulai hari ini, kami punya pikiran Kristus, perasaan Kristus, kehendak Kristus. Percayakah saudara bahwa anggur di tangan kita persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dan terima berkat-Nya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua bilang terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ini cintanya. Roma 8 ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya tapi telah memberikan berkat yang terbaik dari surga. Bagaimana mungkin Ia menahan segala sesuatu untuk kita? Tidak mungkin Tuhan tahan berkat, tahan promosi, tahan kemenangan, tahan kesembuhan. Karena yang terbaik dari surga sudah diberikan, maka yang nilainya di bawah Tuhan Yesus tidak mungkin ditahan bagi kita semua. Katakan amin yang percaya. Jadi saudara-saudara, saya menikmati bagaimana Tuhan menyesuaikan, ya, bagaimana Tuhan menolong, dan apa yang terjadi saudara-saudara. Tuhan tiba-tiba mengingatkan saya tentang apa yang terjadi di dalam Lukas 24. Lukas 24 itu Tuhan menyesuaikan dengan dua orang yang turun dari Yerusalem ke Emmaus. Jadi berhadapan dengan orang-orang yang tinggalkan persekutuan, jangan paksa dia, kau mesti rajin gereja, kau mesti datang cari Tuhan. Saudara-saudara, bukan kita cari Tuhan, Tuhan yang cari kita, saudara-saudara ya. Alkitab berkata siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah. Nah, bukan siapa yang ada di dalam gereja, tapi siapa yang ada di dalam Kristus. Karena orang yang di dalam gereja belum tentu di dalam Kristus. Tapi orang yang di dalam Kristus pasti cinta ke gereja. Amin. Nah, saudara-saudara, lalu orang ini turun dari Yerusalem ke Emmaus. Tuhan menyesuaikan. Dia nimbrung dalam perjalanan mereka. Dan dia tidak menjudgment mereka. Tapi dia memberitakan firman Tuhan. Lalu di akhir dari pemberitaan firman Tuhan itu disertai perjamuan kudus. Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya. Kemudian waktu selesai mereka memecahkan roti, mata mereka terbuka. Tuhan tidak bilang begini, balik ya, pergi beribadah. Jangan tinggalkan ibadah seperti orang lain itu. Ayo, tidak. Cuman tunjukkan cinta dan kasihnya. Nggak usah suruh pergi ke Yerusalem. Malam itu juga, hari itu juga, mereka naik ke Yerusalem. Coba kita lihat ayatnya. Bagaimana mereka langsung saat itu juga ketika bertemu dengan Tuhan. Mereka langsung pergi ke Yerusalem. Mereka tidak pikir ini malam. Tidak pikir ini capek. Baru turun 7 mil. Sekarang harus balik lagi. Karena cinta itu menjadi kekuatan bagi kita. Untuk bisa melayani Tuhan. Dan untuk bisa naik sampai ke tempat yang Tuhan tentukan. Kemudian sampai yang Tuhan tunjukkan, lalu mereka berjalan menuju Nah, dikatakan di sini
ayatnya yang ke-33 dari Lukas 24. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Sementara tidak ada satupun kata daripada Tuhan untuk suruh balik ke Yerusalem. Tidak ada. Hanya menunjukkan cintanya. Jadi untuk orang-orang yang jauh dari Tuhan, tunjukkan cinta kasih Tuhan. Mereka pasti akan cari Tuhan. Ketika orang bertemu dengan cinta Tuhan, dia pasti akan cari Tuhan. Saya ingat di Ambon, ini cerita di Ambon. Ada istri yang sudah putus asa dengan Tuhan karena suaminya makin didoakan, makin tambah jahat, saudara-saudara ya. Sampai satu waktu dia bilang begini, Tuhan, beta saya percaya engkau lagi. Beta pung suami ini tiap malam dia mabuk dan tiap kali beta tikam lutut berdoa buat dia tambah bilang beta, dia tambah ancam beta dan beta saya percaya kalau engkau luar biasa. Lalu akhirnya dia datang sama pendeta, Pak Pendeta, saya sudah tidak percaya Tuhan ya. Kalau saya ngomong pakai bahasa Ambon mungkin banyak saudara tidak terlalu mengerti ya. Saya sudah tidak percaya Tuhan lagi. Mengapa? Tiap kali saya berdoa buat suami saya yang tukang mabuk tuh, Tuhan tolong dia mabuk, sehabis amin dia pukul saya, dia tampiling saya. Dan di mana Tuhan habis saya berdoa buat dia malah dia marah saya. Lalu pendeta berkata begini, kau doa salah. Loh, doa salah bagaimana? Waktu kau janji nikah di depan pendeta, kau janji bagaimana? Sama-sama suami istri satu, 1 tambah 1 sama dengan 1 ya, gitu kira-kira saudara ya. Lalu kalau kau berdoa seperti tadi, seolah-olah dia lain, kau lain. Maksudnya, kalau dia mabuk, kau juga ikut mabuk. Asing, beta sih mabuk, cuma dia yang mabuk, bukan beta yang mabuk. Iya, kan suami tambah istri 1 toh. Iya, terus jadi kalau dia mabuk, saya juga mabuk. Jadi pulang dia doa beda, saudara-saudara ya. Tuhan Yesus malam ini beta sumabut. Begitu suaminya pulang, dia menyambut suami sama seperti dia yang pulang. Jadi kemarin dia marah-marah, kali ini dia bilang, Pak, selamat malam, Bapak perlu panas atau dingin? Dia suami hampir sadar, padahal sudah mirim-mirim. Kenapa sudah jadi lain sekali ini? Saudara, ketika dia menghadirkan Kristus, dia nggak pernah paksa orang ini berubah. Dia nggak pernah paksa orang yang cari Tuhan. Saudara, hari lepas hari suaminya tambah bingung. Ma, beta jahat di OC baik di beta, mengapa? Bilang kiri kanan, kau sudah dengar itu? Karena yang ada di rumah tangga saudara sama seperti dulu saya. Begitu pulang saya bilang sama istri, tolong bikin kopi kak. Kalau kau bawa pulang persembahan saya bikin kopi, tapi kalau tidak kau bikin sendiri saudara. Bilang kiri kanan saya kenal orang itu. Kasih bersyarat, you baik saya baik, you tidak baik saya hajar. Tapi Tuhan punya kasih tidak bersyarat. Dia sibuk, tapi dia menyesuaikan diri dengan orang-orang ini. Dia menyatakan cintanya, nggak suruh mereka ke Yerusalem. Ibu ini berubah dari tadinya dia berkata ini orang kurang ajar, ini orang jahat. Sekarang dia berubah, dia menyatakan kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak lama kemudian suaminya diubahkan Tuhan. Dan hari ini bukan cuma menghadiri gereja, melayani Tuhan. Menghadirkan Tuhan akan membawa orang kepada kemenangan yang luar biasa. Tuhan tidak paksa mereka pergi ke Yerusalem, cuma tunjukkan cintanya. Mereka langsung lari ke Yerusalem. Jadi anak-anak yang malas ke gereja ini, kau bilang, bangun pagi kau malas gereja pergi, Tuhan marah kau nanti. Tuhan mengasihimu, Tuhan sangat sayangku. Begitu dia tahu Tuhan mengasihi, dia akan cari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi bilang kiri kanan, ada harapan. Ada harapan. Karena Tuhan menyesuaikan dengan saudara, karena cintanya. Ya, karena kasihnya. Bapak Ibu, kita akan lihat hari ini bagaimana respon terhadap firman Tuhan ya. Kita akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Saya mengajak saudara untuk terus merenungkan firman Tuhan. Karena Mazmur 119 ayat 97, betapa ku cintai Tauratmu ya Tuhan, aku merenungkannya sepanjang hari. Lalu ayat 98, aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Ya, itu akibat daripada merenungkan merenungkan dalam hidup kita. Lalu ayatnya yang ke-98, aku lebih bijaksana. Semua bilang lebih bijaksana. Saya lebih bijaksana.
Amin. Ya, itu karena apa? Kebenaran yang kita renungkan. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Artinya kebenaran itu ada pada kita. Lalu ayat yang ke-99, aku lebih berakal budi. Semua lebih. Jadi kalau saudara mengerjakan tugas, pasti lebih dari target. Kalau saudara bekerja, pasti lebih daripada apa yang diminta. Bisa bilang amin? Lebih berakal budi. Dan yang ketiga ayatnya yang selanjutnya, aku lebih mengerti, ayat 100, daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Jadi semua ini ada kaitan dengan firman Tuhan. Lalu Mazmur pasal 1, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon ditanam. Semua bilang ditanam. Ditanam ini berarti bukan tumbuh liar, bukan tumbuh sendiri. Saudara, kita semua ini ditanam. Saudara. Tuhan ada tangan yang tidak kelihatan, yang memilih kita dari sekian banyak orang. Kemudian dia tanam kita di dalam kebenaran. Dia tanam kita di rumah Tuhan. Dia tanam kita di dalam persekutuan. Jadi ini bukan kebetulan. Di dalam Tuhan tidak istilah kebetulan. Semua ada dalam rencana dan agenda Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi ia ditanam, ya. Bukan tumbuh sendiri, bukan tumbuhan liar. Tapi kita ini tumbuhan yang ditanam. Kita ini orang yang ditanam Tuhan di tepi aliran air. Dan daunnya tetap hijau, saudara tetap sehat sepanjang masa. Coba lihat Ulangan 33 ayat 25. Selama hidupmu, demikianlah kekuatanmu. Ini nubuatan dan janji buat Asher, ya. Biarlah seperti dari besi dan dari tembaga palang pintumu. Selama hidupmu, selama umurmu, kiranya kekuatanmu. Haleluya. Besok tambah sehat, besok tambah diberkati, tambah minggu depan tambah. Selama umurmu, demikianlah kiranya kekuatanmu. Asher itu artinya berkat, ya. Berkat yang real. Ada berkat yang namanya barak, ya, barokah. Barak itu berkat juga perlindungan, keselamatan, itu barok. Tapi ada berkat yang sifatnya bahagia, membuat kita bahagia, membuat kita sukacita, bahkan di tengah-tengah penghukuman, karena saudara menjalani kebenaran, saudara tetap bahagia. Saya sudah bersaksi salah satu hamba Tuhan yang pernah bertugas di Papua, saudara-saudara, ya. Dia seorang pejabat yang punya jabatan, bukan cuma jabatan sebagai seorang kepala kantor, tapi itu juga jabatan politis, saudara-saudara, ya. Tapi karena jubah pendetanya lebih kuat daripada jubah institusi, maka banyak putusan-putusan yang dia buat yang lebih didasarkan kepada kebenaran daripada didasarkan atas desakan orang. Dan selama karirnya, dia tidak pernah membenarkan orang salah dan menyalahkan orang benar, saudara-saudara, ya. Dan akibat hal itu, maka posisinya dari level provinsi diturunkan kepada level kabupaten. Secara level dia turun, tapi secara kebebasan dia sangat menikmati ketenangan. Karena saudara, saya mau bilang buat saudara, jam tidur yang panjang bukan jaminan saudara sehat. Ada orang tidur di tempat tidur 8 jam, tapi pikiran kerja dari pagi sampai malam, ini sampai bangun. Terada sih, tubuhnya istirahat tapi pikirannya kerja. Tapi yang namanya ketenangan itu ketika sudah bisa masuk dalam deep sleep yang biar cuma sejam dari 8 jam itu sangat bermanfaat dalam hidup saudara. Nah, bagaimana bisa alami deep sleep? Kebenaran di dalam hati kita. Firman-Mu membawa ketenangan. Firman-Mu membawa damai. Jadi kalau ada firman Tuhan, walaupun di tengah tantangan, saudara bisa menikmati kebebasan. Daniel pasalnya yang ketiga, ayat 25. 3 orang ini, ya, berjalan dengan bebas bersama-sama dengan Tuhan. Lalu Nebukadnezar berkata, bukankah 3 orang kita lempar, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas. Semua bilang berjalan dengan bebas. Artinya mungkin saudara sementara dicabut promosi saudara, dicabut insentif saudara, dicabut hak saudara, tapi saudara bisa berjalan dengan bebas. Ada orang dapatkan semuanya, tapi terbebas. Masih ingat cerita
Orang kaya yang susah tidur di depan dia, ada pemulung yang punya gubuk paling reot tapi tidurnya nyak, saudara-saudara ya. Lalu satu ketika orang kaya ini berdiri di teras rumah dan melihat betapa bahagianya orang ini ya. Yang dia tidak punya, saya punya. Tapi yang saya tidak punya, dia punya. Dia tidak punya rumah mewah, saya punya. Tapi tidurnya nyak, saya tidak punya, dia punya. Lalu satu waktu dia bilang begini, memang ternyata fasilitas itu bukan jaminan untuk saya bisa tenang. Nah, dengan melihat orang ini dia mendapat inspirasi. Lalu sebagai tanda ucapan terima kasih, uang yang begitu banyak bagi dia nggak ada arti. Ternyata itu uang menjadi masalah bagi pengemis ini, pemulung ini. Dia bawa satu gepok uang 50.000, kasih sama orang. Ini kaget orang ini, kenapa? Kau setelah berikan inspirasi buat saya karena kau begitu tenang, terhadap bantal enak, terhadap AC bagus, tapi kau begitu tidur deep sleep begitu enak dan saya menyaksikan itu, saya iri. Dan saya tahu satu hal bahwa ternyata fasilitas bukan memberikan kita jaminan untuk hidup dalam kebahagiaan. Sebagai tanda ucapan syukur saya kasih kau sedikit pemberian ini. Saudara tahu besok malam pengemis ini yang terbisa tidur saudara ya. Karena dia ingat barang ini ya. Kadang-kadang berkat itu bisa bikin kita kehilangan kebebasan saudara-saudara ya. Kehilangan kebebasan. Yang setuju bilang amin. Tapi bahkan di tengah penghukuman saudara bisa menikmati kebebasan yang luar biasa. Berjalan dengan bebas di dalam dapur api, di tengah-tengah dapur api. Bukan hukuman selesai, puji Tuhan. Sudah bukan. Kalau ada kebenaran, saudara bisa menikmati kebebasan. Walaupun barang-barang hilang dari saudara, tetap bersuka cita. Amin. Saudara, zaman bank-bank menghadapi likuidasi tahun 98, banyak bank yang ditutup karena masalah moneter, saudara ya. Lalu bukan cuma bank ditutup, banyak nasabah yang harus merelakan uangnya hilang. Ya, orang antri di bank itu rush money, saudara-saudara. Lalu ada seorang mengundang pendeta di Medan untuk mengadakan ucapan syukur. Lalu pendeta mulai siapkan ya khotbah-khotbah tentang ucapan syukur. Kalau dia pikir mungkin ada hajatan atau ada apa. Di hari H dia pendeta bertanya begini, sebelum ibadah mulai saya ingin bertanya pokok ucapan syukur apa? Lalu dia berkata begini, zaman itu saudara ya, Bapak Gembala, saya punya tabungan deposito di salah satu bank swasta. Dan ketika bank ini menghadapi persoalan karena krismon, maka dengan berat hati bank berkata bahwa uang saya tidak bisa dikembalikan. Dan itu nilainya cukup besar, jadi saya undang Pak Pendeta untuk buat ucapan syukur. Karena uang hilang, saudara-saudara ya. Jadi dia bisa berjalan dengan bebas di tengah-tengah kehilangan uang. Saudara tahu ini pendeta punya Matius Markus hampir hilang saudara-saudara ya. Gara-gara dia belum pernah diundang ibadah seperti begini ya. Biasa undang ucapan syukur tuh ulang tahun, naik pangkat, pekerjaan berhasil, termen cair, itu. Tapi baru kali ini dia diundang untuk mengadakan ibadah ucapan syukur karena uangnya hilang di bank. Berjalan dengan bebas. Saudara, kita boleh punya barang banyak, tapi hati kita tidak melekat di sana. Hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya waktu Tuhan bilang, Abraham bawa anakmu, dia tidak keberatan, karena hatinya lebih melekat kepada Tuhan yang memberikan Ishak, daripada Ishak yang merupakan pemberian. Saudara, hati melekat kepada pemberi, bukan si pemberian. Kalau orang kasih ulang tahun buat saudara kado ulang tahun, terus di depan orang yang kasih saudara bilang, terima kasih kado. Saudara bisa ditampelin, saudara yang kasih saya berkop, terima kasih dia kado, saudara ya. Sama, kadang-kadang kita lebih berhalakan pemberian Tuhan daripada Tuhan yang memberi. Tetap percaya, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Yang hilang, yang diberiin bisa hilang, tapi Tuhan akan mengganti berlipat kali ganda. Yang setuju katakan amin. Lihat saudara-saudara, mereka di tengah hukuman, habis dapur api, mereka diberikan posisi yang tinggi. Tuhan Yesus tolong kita semua dalam sisa 2025 ini kita bisa berjalan dengan bebas walaupun hak-hak kita diambil. Saya sebetulnya sudah harus dipromosi Pak, tapi orang nyelak. Ya, jadi saya masih berjalan dengan bebas. Lakukan jangan karena sudah dapat promosi. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kasih tahu di kiri kanan kau sudah dengar itu. Saya lihat kau mulai malas-malas masuk kantor gara-gara kau jawab orang lain suisi toh. Lakukan saja. Ayah saya pernah punya posisi dipotong orang. Dan yang potong itu anak buahnya. Karena orang di pusat yang mau pensiun itu pemegang kebijakan. Langsung diangkat SK apa ayah saya diganti. Tapi dia tetap berjalan dengan bebas.
Dia tetap ke kantor, dia tetap mengabdi. Sekarang dia harus hormat kepada anak buahnya yang sudah menyalip posisinya. Berjalan dengan bebas. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Bisa bilang amin. Nah, respon-respon yang seperti ini terjadi karena firman Tuhan kita simpan di dalam hati. Mungkin ada yang sudah tidak mengerti, tetap simpan firman Tuhan. Daripada simpan orang punya kata-kata, lebih baik simpan firman Tuhan walaupun kau tidak mengerti. Lukas pasalnya yang kedua, ayat 51, ini orang tua daripada Yesus ini waktu umur 12 tahun ini tidak mengerti, tapi mereka tetap simpan di dalam hati. Ada banyak hal yang kadang-kadang kita tidak mengerti, tapi jangan dulu cepat buang, saudara ya. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara. Dalam terjemahan TB2 disebut semua hal, ya. Semua hal, kalau dalam bahasa Inggris, semua perkataan, ya, di dalam hatinya. Naik dulu ke atas ayat 50, apakah perkataan ini mereka mengerti? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Mereka tidak mengerti. Saudara-saudara, kadang-kadang ada banyak firman yang sudah tidak, tetap pegang, tetap simpan. Kenapa satu waktu nanti apa yang sudah simpan, Tuhan akan berikan pengertian. Oh, baru saya mengerti. Saya malas pergi. Khotbah tidak mengerti. Aduh, dari asam bisa saya tidak mengerti. Ini, don't tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus bicara. Saudara. Tapi mereka tersimpan dalam hati. Bisa bilang amin? Ya bagaimana mereka bisa mengerti? Hilang sudah dapat baru bukan dia yang minta maaf malah dia marah, saudara-saudara ya. Mengapa kamu mencari aku? Ini cerita Tuhan Yesus umur 12 tahun. Nah, dalam tradisi Yahudi, umur 12 itu orang-orang ditabiskan menjadi dewasa. Kamu bukan lagi anak-anak, kamu orang dewasa. Itu namanya baptisan. Jadi kalau saudara satu waktu pergi ke Israel, di tembok ratapan atau di Western Wall, di tembok barat itu saudara-saudara ya, saudara akan lihat ada orang-orang yang didoakin, dipestakan. Itu anak-anak yang didoakan bahwa engkau bukan lagi anak-anak, tapi engkau sudah dewasa. Nah, dalam cerita Lukas pasal 2, setelah karena mereka menyangka ia ada di dalam rombongan itu waktu perayaan di Yerusalem selesai, mereka harus kembali ke Nazaret. Kenapa masing-masing menyangka? Karena konvoi orang-orang yang turun dalam perjalanan, semua orang-orang yang berjalan dalam rombongan yang besar, itu konvoinya seperti begini urutannya. Di depan laki-laki dan anak, di depan laki-laki, orang tua dan laki-laki yang dewasa, di tengah perempuan dan anak-anak, di belakang sama orang-orang dewasa dan semua pria-pria yang bisa pegang senjata. Jadi konvoinya seperti begitu. Serang dari depan ada yang jaga, serang dari belakang ada yang jaga. Di tengah perempuan dan anak-anak. Nah, waktu Yesus ditabiskan jadi dewasa, orang tua menyangka. Nah, ini menyangka berarti Maria berpikir begini. Dia tidak ada di sini lagi karena tadi sudah ditabiskan dia dewasa. Jadi pasti dia ada di salah satu rombongan yang di depan atau di belakang karena dia sudah bukan lagi anak-anak. Kalau sebelum ditabiskan dia mesti ada di sini. Orang tua si Yusuf mungkin berkata begini, dia tidak ada di sini karena mungkin ini terakhir kali bersama mamanya. Karena tahun depan dia sudah tidak ada di rombongan mamanya lagi, dia sudah dewasa. Jadi mungkin mamanya lagi tahan, ini perjalanan terakhir dengan mama di rombongan ini, di kelompok ini. Jadi setelah 1 hari perjalanan jauhnya, baru mereka cek pasukan, Yesus tidak ada. Lalu kembalilah mereka ke Yerusalem. 3 hari cari-cari, jangan bilang 3 hari. Saya pernah kehilangan anak saya dengan istri cari ketemu putar satu kampung, bawa motor putar ini. Dia mama bilang begini, ini kalau dapat saya hajar dia sampai biru-biru ini. Keluar terbilang-bilang, ternyata cuma di tetangga, saudara-saudara. Cuma di sebelah, dan itu jengkelnya. Setengah hari cari panas-panas, itu jengkelnya. Ini kalau dapat ini saya hajar dia nih. Ini 3 hari, saudara. Belum sempat mau marah, malah Tuhan Yesus bilang, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu harus tahu bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku? Mereka tidak mengerti. Tapi mereka tak simpan di dalam hati. Saudara-saudara, ada saatnya firman Tuhan belum kita mengerti. Dan saya mau berkata buat saudara, firman Tuhan yang kita dengar di masa lalu bisa Tuhan ingatkan untuk dia nyatakan kembali. Lalu teringatlah Petrus apa yang dikatakan Yesus. Berarti Tuhan khotbah minggu lalu atau bulan lalu. Firman minggu lalu bisa membuat Petrus berubah hari ini. Karena tugas Roh Kudus itu mengingatkan. Boleh semua bilang mengingatkan. Salah satu fungsi Roh Kudus adalah mengingatkan. Nah, kalau mengingatkan berarti pernah baca, pernah lihat, pernah alami, pernah bertemu. Saya kalau pergi ke pasar, saudara-saudara ya, ada banyak orang yang bilang begini, Shalom Pak Pendeta. Saya shalom. Habis shalom saya pikir, siapa dia?
Sekarang terlalu banyak orang saya ketemu, sudah ya. Nah, dasar dia menyelami saya karena pernah ketemu. Lalu kalau ada yang lihat saya sedikit bingung, Bapak minggu lalu khotbah di Sepo Kantor. Oh iya. Saya ingat. Nah, kira-kira seperti begitu. Roh Kudus juga akan mengingatkan apanya yang mau diingatkan kalau kita tidak pernah membaca, mendengar, melihat, mengalami. Petrus pernah mendengar apa yang Tuhan katakan beberapa waktu yang lalu. Tapi di saat dia memerlukan pertolongan, Alkitab tulis, lalu teringatlah Petrus. Khotbah minggu lalu, bulan lalu, bisa dipakai Tuhan hari ini untuk memberkati saudara. Jadi mungkin yang lalu sudah tidak mengerti. Emang semua tidak ada punya konsep Yesus harus mati di kayu salib, harus pergi ke Yerusalem menderita. Enggak ada. Karena mereka mengharapkan Mesias yang akan datang dan tiap hari waktu mereka ada di dalam pemerintahan Herodes, mereka berkata begini, nanti kalau Mesias datang kau habis, kau rata. Siapa tuh Mesias? Nanti dia akan datang. Makanya waktu orang-orang Majus datang, kemudian Herodes bilang, cek dulu, betul itu dia mau bunuh. Kenapa? Ini yang dom bilang kalau dia datang ini saya habis, saya yang lebih dulu habisi dia. Tapi sebelum niat itu terjadi, Herodes, Tuhan sudah pakai orang tuanya untuk bawa dia ke Mesir. Dan akhirnya anak-anak di bawah 2 tahun dibunuh semua oleh. Jadi di konsep mereka, Yesus itu tidak harus mati. Di dalam Matius 16 pertama kali Tuhan berkata, aku akan pergi ke Yerusalem, aku akan menderita di sana dan aku akan mati. Itu Petrus bilang jangan bicara barang itu. Di konsep kami tidak ada Mesias yang mati. Mesias harus hidup untuk membebaskan kami dari Romawi yang selama ini menindas kami. Lalu teringatlah Petrus. Dia tidak mengerti awal. Tapi firman Tuhan tetap kita simpan di dalam hati. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ketika mereka bertemu, Tuhan berkata, mengapa engkau mencari aku? Ini kita yang sudah capek-capek, malah kita yang dimarahi. Level pertama, ada saatnya saudara-saudara kita dalam pertemanan, ya, kita buat komitmen. Pokoknya saya setelah mau akan berbuat terlalu kurang ajar. Ya. Saya sudah masuk di level di mana saya reject, garis merah. Hati saya sudah tertutup. Lalu khotbah di gereja. Saudara, untuk kita bisa berhubungan itu mahal. Tuhan membayar. Tuhan yang tadinya sudah bermusuhan, dia ganti. Dia ambil posisi kita, dia mengasihi kita. Dia mati, dia adil, dia dihukum. Dia kasih karena dia menggantikan kita. Salib itu kasih dan keadilan bertemu. Lalu oh ya, saya juga harus punya kasih ya. Nah kita lihat level kedua, Matius 12 ayat 49 dan 50. Ya, sebentar lagi kita selesai. Ini pewajian yang Tuhan berikan buat saya cukup lama, saudara ya. Di sana ceritanya Tuhan Yesus lagi punya popularitas naik. Nah, saudara dengarkan, biasanya kalau ada orang yang punya popularitas naik atau menduduki posisi penting, biar saudara tidak ada hubungan keluarga, satu kampung saja pun ikut terbawa-bawa. Satu kampung itu. Padahal terkenal nih saudara-saudara. Apa satu kampung, sekarang ini, satu kampung itu orang top. Tapi biar marganya sama, kalau dia di lembaga permasyarakatan, gak ada yang mau mengakui. Itu cuma kebetulan sama, tapi kita tidak ada keluarga sama sekali. Itu orang tidak ada keluarga, cuma kebetulan sama. Ya karena marga sama di muka bumi ini banyak. Ya, ada teman yang pergi ke Eropa beberapa waktu yang lalu. Lalu dia kirim foto di Florence, dia jalan-jalan di Florence. Ada satu kafe, itu namanya Forno, saudara-saudara. Lalu dia WA, kapan kau buka usaha di sini? Ini kau pun nama ada di sini. Memang kalau sudah telusuri, saudara ya, Forno itu ada kaitannya dengan Portugis ya. Portugis, jadi kalau saudara lihat itu, kalau saudara yang suka main dunia maya, Facebook sebagainya, ketika sudah ketik Forno, sudah akan ketemu orang-orang Portugis banyak ya, yang punya marga. Dan memang kita di Maluku itu pernah dijajah oleh Belanda, pernah dijajah oleh Portugis juga saudara-saudara ya. Dan saudara tahu Belanda dan Portugis ini sudah punya konsensus. Kalau kau di utara, saya di selatan gitu ya. Tidak ada yang nimbrung sama-sama. Jadi di mana Protestan ada, di mana Belanda ada pasti Protestannya kuat. Di mana Portugis ada pasti
pasti Katoliknya kuat. Karena di kapal Portugis itu pastor, di kapalnya Belanda itu pendeta, ya saudara, Protestan. Makanya saudara lihat wilayah utara daripada Indonesia, wilayah utara daripada Maluku, bagian timur itu semua Protestan. Kenapa? Belanda itu ambil wilayah utara, mulai dari Ambon sampai ke Halmahera, ya, mulai di Maluku ke bawah terus sampai di Kisar sampai di Kupang itu daerah Portugis, saudara-saudara ya. Makanya sudah bisa lihat dominasi ini dulu ini bicara, tapi sekarang ini kuasa Tuhan sementara melanda seluruh dunia, saudara ya. Bahkan sudah tidak lagi ada benteng-benteng, yang ada semua orang percaya Tuhan. John Wesley ketika melihat bahwa denominasinya itu paling top di muka bumi, satu waktu dia dalam doa, dia bertanya dengan Tuhan, Tuhan, pasti di sorga orang-orang Metodis banyak. Tidak ada. Kok tidak ada? Tidak ada. Orang Katolik? Tidak ada. Orang Protestan juga tidak ada. Orang Karismatik? Tidak ada. Terus yang ada siapa di sana? Yang ada di sorga itu cuma orang yang percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saya tahu banjir Roh Kudus sementara tercurah di atas bumi ini. Sehingga semua tembok-tembok denominasi tidak lagi menghambat tubuh Kristus untuk bersatu satu dengan yang lain. Saya ingat cerita di Jawa. Di Jawa itu banyak bebek yang dibuat kandang-kandang. Jadi masing-masing pemiliknya akan masukkan bebek ini dari sawah langsung ke kandang. Tapi kalau banjir tiba, saudara-saudara, terus air mulai naik, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Sampai akhirnya kandang-kandang ini pun tenggelam karena air yang makin meninggi. Bebek-bebek ini akhirnya berenang dengan bebas keluar kandang. Lalu bertemu dengan yang lain. Ternyata ku saudara juga ya. Ternyata ku teman. Ya ternyata kita sama-sama. Nah banjir Roh Kudus sementara melanda dunia ini. Sehingga tembok-tembok denominasi tidak lagi akan menghalangi kita. Untuk berjumpa satu dengan yang lainnya. Percaya katakan amin. Dan akan ada sangat banyak orang di hadapan tahta. Sangat banyak, bukan sedikit. Sangat banyak. Begitu banyak orang dari kaum, suku, bangsa, dan bahasa. Jadi jangan kaget Tuhan bisa bahasa Batak, saudara-saudara ya. Tuhan bisa bahasa Cina. Tuhan bisa bahasa Papua. Tuhan bisa semuanya. Ya, ada di Semarang seorang yang sangat lugu, ya, namanya mereka bisa panggil Koui, namanya Koui. Setiap kali dia sebelum buka toko, dia selalu mampir di gereja. Dan di sana dia tidak berdoli banyak diam. Apa yang dia doakan cuma satu kalimat. Tuhan, ini oe. Itu amin, pergi buka toko. Tuhan, ini oe. Tiap hari. Satu waktu dia jatuh sakit berat sekali. Dia jatuh sakit dan sudah hampir mati. Lalu tiba-tiba dia hidup lagi. Dan dia berkata, saya melihat Tuhan datang. Terus Tuhan tumpang tangan, tidak. Terus dia bikin apa? Dia cuma bilang, ui, ini oe. Sudah, cuma itu saja. Sudah kadang-kadang doa itu cuma satu kalimat banyak pengakuan atau apa? Saya bilang doksologi itu ya, memuliakan Tuhan. Itu doa yang luar biasa. Amin. Tuhan, ini oe. Akhirnya Tuhan datang, ui, ini oe. Langsung, ui sembuh, saudara ya. Saya percaya setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan hidupnya pasti diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jadi waktu orang punya popularitas mulai naik, semua keluarga pun ikut terbawa-bawa, ikut juga naik. Dan mereka datang di dalam ibadah ini. Tidak tahu apakah angkot susah, tidak tahu karena mereka lama bersiap-siap. Yang pasti mereka datang, tidak ada space, tidak ada jalan masuk untuk datang di duduk depan. Semua sudah full dengan orang, pack. Tidak ada jalan masuk. Akhirnya cara terbaik untuk bisa mendapat daerah yang di depan. Mereka minta tolong orang. Kasih tahu sama Yesus. Ibunya dan saudara-saudaranya ada di depan. Semua berharap. Inilah kesempatan terbaik kita akan diperkenalkan di depan umum. Mohon perhatian di benak mereka. Tuhan Yesus akan kasih pengumuman. Mohon perhatian, saudara yang di sisi ini tolong kasih jalan sedikit saja. Saya punya saudara-saudara satu rumah akan datang. Saya punya ibu yang selama ini hidup akan datang dan saya akan perkenalkan. Dan mungkin mereka di belakang sudah siap-siap. Periksa kancing jangan miring. Tarik sabuk dia atur baik. Sebentar kalau jalan senyum kiri, senyum kanan. Jangan muka keras-keras kayak Gajah Mada. Ya senyum sana. Mereka sudah buat persiapan. Ternyata waktu pesan ini sampai, Tuhan berkata begini, apa?
ibuku, saudaraku. Ayat 49 dari Matius pasal 12. Firman Tuhan berkata begini. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sudah bisa bayangkan? Mereka berharap ingin diakui, malah murid-murid ini, orang-orang yang ada depan ini ibuku. Harapan untuk jalan terbuka tidak terjadi. Harapan untuk diakui hari itu, harapan untuk dipromosi hari itu tidak terjadi. Saudara, ini di ibadahnya Tuhan Yesus tidak terjadi. Saya ingin beritahu buat saudara, kadang-kadang yang saudara daging itu tidak terlalu akrab dengan saudara di dalam Tuhan. Betul ke tidak? Saya heran nih. Ketong dua ini terhadap hubungan darah daging, tapi kenapa bisa akrab? Tapi itu saudara. Ini orang-orang yang punya kebenaran, satu DNA kerajaan sorga. Kasih tahu pelan-pelan di sebelah kiri kananmu. Kau pun nama ada di kartu keluarga Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kalau kau berdoa, ada suara bilang, Tuhan tak mungkin dengar. Kau terlalu kurang ajar, langsung bilang begini, sapu nama ada di kartu keluarga Tuhan Yesus. Karena di dalam Matius 12 ayat 49, saya saudaranya Tuhan Yesus. Bisa bilang amin. Dengan penuh kehormatan terhadap kebenaran firman Tuhan, saya berkata, saya sementara berdiri di hadapan saudara-saudara Tuhan Yesus. Amin. Bilang kau juga, supaya saya juga dapat. Karena saya juga perlu, sama seperti saudara. Jadi saudara, tidak ada AEO, tidak ada pulang kecewa, saya menyesal tadi kalau tahu begini saya datang ini. Aduh, kalau tahu begini lebih baik saya tidak datang. Tidak ada. Nah di level ini, biasanya orang bilang begini, saya tidak marah dia tapi untuk berkoneksi dengan dia, sorry ya. Memang saya hati marah, tapi kalau untuk berhubungan dengan dia, sorry, minta maaf. Minta maaf. Ini level 2. Tanya kiri kanan, kau di level mana? Haleluya! Tapi Tuhan tidak akan berhenti. Dia tidak pernah menyerah. Kalau saudara masih di level ini, dia akan dorong saudara terus masuk pada level yang luar biasa. Paulus pernah mengalami. Bagaimana kita bisa bawa manusia yang terlaku kayak begini nih? Saya tak mau. Barnabas dan Paulus pisah gara-gara Markus. Tapi ketika Paulus naik ke level yang lebih, dia bilang panggil Markus, pelayanannya penting bagiku. Dulu dia biang kerok dong dua berkelahi. Sekarang dia panggil orang ini. Level saudara pasti akan naik. Bisa bilang amin. Karena Tuhan tidak pernah menyerah. Dia terus menyesuaikan untuk kebaikan saudara. Level yang terakhir, puji Tuhan, sudah mau selesai saudara. Akhirnya Pak Pendeta, saya tunggu kata-kata ini, terakhir ini. Dari tadi belum keluar-keluar, akhirnya keluar juga. Yohanes pasal 2, pesta di Kana. Saudara, pesta di Kana ini Ibu Yesus ada di sana, kemudian Yesus dan murid-murid diundang. Kalau terjemahan lain berkata dijemput. Diundang itu bisa dua opsi, pergi atau tidak. Kalau dijemput tidak ada opsi, harus pergi. Dijemput itu jauh lebih besar ya, jauh lebih powerful dijemput. Nah, lalu saudara-saudara, pesta itu ternyata mengalami persoalan. Bagaimana orang sudah bikin persiapan begitu rupa tapi kok bisa menghadapi persoalan. Nah ternyata gaya pesta di Yahudi, saudara, di masyarakat Israel itu tidak pakai undangan. Saudara tahu yang namanya shofar itu sebuah alat pemanggil untuk berkumpul, untuk rapat, untuk perang ya, kayak trompet dari tanduk gitu, jadi ada bunyi untuk ibadah, saudara tahu di gereja juga ada lonceng ibadah, ada lonceng orang mati toh. Jadi kalau coba tang, nah itu tuh ibadah. Nah, tapi kalau ada loncengnya orang mati, orang bilang ini, siapa sudah meninggal ini? Kenapa? Saya dengar lonceng orang mati ya. Dia pun ada beda, dia punya jeda beda. Nah sama juga, itu shofar itu dipakai juga untuk isoron ibadah, juga dipakai untuk seruan rapat atau berkumpul, juga dipakai untuk perang, dan juga dipakai untuk pesta. Jadi saudara-saudara pakai, ketika ada orang mau menikah, dibilang tolong bunyikan shofar, karena hari ini pesta pernikahan lalu. Nah sejauh bunyi itu didengar, itulah undangan.
Siapa yang ada menikah? Nah, jadi kalau saudara bisa paham, kenapa air anggur ini habis? Karena mungkin yang tiup shofar ini napas gajah, saudara-saudara ya. Jadi dia hajar satu kali, satu Israel dapat dengar, saudara-saudara ya. Semua kedengaran. Akhirnya datang. Kenapa kita siapkan untuk 500 orang, kenapa yang datang 1000? Nah, saudara biasa kan begitu kan? Kalau saudara bikin pesta kan, undangan 200, mesti siapkan 300 gitu kira-kira ya. Nah, rupanya tradisi ini mirip juga dengan di Papua. Papua ini terpakai undangan. Untung om dengar kau menikah. Kalau orang lain, saya diundang malas. Nah, rupanya tradisi ini mirip. Jadi orang yang datang sudah full. Air anggur habis. Lalu Ibu Yesus. Nah, saudara dengarkan. Kalau saudara lihat, saudara punya anak punya talenta. Umur 5 tahun bisa nyanyi luar biasa. Biasanya kalau ada acara, diam-diam mama akan datang ke MC. Boleh minta waktu menyanyi? Oh boleh. Anak, mama minta waktu menyanyi. Tunjukkan kalau kau hebat ya. Dan itu anak menyanyi, semua orang aplaus. Lalu berkata begini, sapu anak dia tuh, sapu anak dia. Ya orang tua juga bangga begitu. Wih, sapu anak hari ini menyanyi, mantap, saya juga ikut, senang sekali. Nah, Yesus ini udah dilihat perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Dan Ibu Yesus berkata, ini waktu, ini panggungmu, ayo tunjukkan buat dunia bahwa engkau punya talenta yang luar biasa. Lalu Tuhan berkata begini, mau apa daripada aku ibu? Saatku belum tiba. Kalau dapat jawaban kayak begini, apa yang sudah lakukan? Ini orang tua, anak tidak hargai orang tua. Dan bisa saja dia sampaikan kepada orang-orang yang di dapur, siap-siap pesta ini sudah hancur. Saya sudah coba ngomong, tapi jawabannya tidak seperti yang saya harapkan. Saudara, karena kebenaran yang dia simpan jauh lebih berhikmat. Dia berkata kepada orang-orang itu, apa yang dia suruh kamu lakukan, lakukanlah itu. Harusnya dia bilang begini, daripada kamu malu siapa yang jadi koki di sini, keluar pelan-pelan lewat pintu belakang, saudara. Lari pelan-pelan, karena ini pesta sudah hancur. Saudara-saudara, apa yang dia suruh kamu katakan, katakan, lakukanlah itu. Responnya berbeda. Makin hari. Dulu bilang saya sudah mau berhubungan, sekarang jadi mengalami pemulihan yang luar biasa. Saya berdoa, kebenaran yang saudara simpan di hati akan membuat saudara lebih bijaksana, saudara lebih berhikmat, lebih berakal budi, dan lebih berpengertian. Setiap hari saudara harus buat keputusan. Dan kalau kebenaran saudara simpan di dalam hati, setiap keputusan yang saudara buat, dasarnya firman Tuhan. Saya tanya terakhir sebelum selesai beribadah. Berapa banyak saudara di sini yang sementara buru-buru tiba-tiba di depan saudara mobil jalan pelan sekali. Rasa-rasa saya mau klacet, dia mau tabrak di belakang mobil ini. Orang ada mau cepat ini. Saya alami begitu saya. Kadang-kadang buru-buru, itu di belakang, di depan dia santai. Kayak jalan ini dia punya saja saudara ya. Dia tertawa orang di belakang. Kita ini kadang-kadang maksa orang di depan mengerti kita saudara-saudara ya. Kok mengerti kah? Saya ini lagi buru-buru ini. Saudara, satu waktu saya adalah keadaan itu. Saya bilang, Tuhan kenapa ya? Tiap kali begini, Tuhan bilang begini. Saya buat ini supaya kamu lebih banyak berdoa di jalan daripada di gereja. Karena di gereja kita semua malaikat, di jalan kita meleset semua saudara-saudara ya. Tapi mari di jalan pun kita jadi malaikat. Setuju katakan amin? Terus Tuhan kalau saya berdoa, saya percaya. Dia bawa saya kepada pengkhotbah pasal 9. Kemenangan pertandingan bukan yang cepat. Jadi kau biar halen sana sini, kau bisa paling terlambat. Saya pengalaman di tol, saudara. Ini ada orang pakai bahu jalan. Saya di jalur yang kan biasa. Ternyata saya lebih dulu sampai daripada dia. Padahal dia susah, cacat. Kemenangan pertandingan, bukan yang halen-halen, saudara-saudara ya. Tapi yang menjadikan perjalanan ini sebagai doa. Mulai saat ini, saya kalau berhadapan dengan orang lambat di depan saya bilang ini kesempatan untuk berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sudah tahu, saya tidak pernah terlambat. Saya dengar kesaksian, seorang yang harus pindah satu gereja ke gereja yang lain karena tugasnya itu satu hari itu ada 5 kali. Lalu satu waktu, begitu mau tugas di gereja kedua, macet, dia ingat khotbah ini. Kemudian dia mulai menyembah Tuhan, haleluya Tuhan engkau baik, engkau turut bekerja. Orang-orang ditanya, sudah di mana? Masih on the way. Sudah di mana? Ibadah semua balik. Haleluya. Padahal di depan, tiba-tiba sudah sementara dia menyembah Tuhan, ambulans lewat. Sudah-sudah. Pas di depan dia ada space dan akhirnya dia tiba tepat pada waktunya. Saya tidak suruh ambulans untuk tolong saudara tiap hari. Tapi waktu saudara bersyukur, Tuhan turut bekerja.
Dari hal kecil dia turut bekerja. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, renungkanlah firman Tuhan. Respon kita akan berbeda. Makin hari makin indah. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Semakin hari dia mengubah kita, makin hari makin indah, makin hari makin indah. Haleluya, mari kita bangkit berdiri, puji Tuhan. Haleluya, haleluya.